Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi la yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di salah satu rumah dari rumah Allah untuk kita bisa sama-sama kembali melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Sekaligus kita duduk sejenak di tempat yang mulia ini, di masjid ini, untuk mendengarkan pembahasan terkait dengan hukum-hukum agama Allah Azza wa Jal. Yang menjadi pembahasan kita, tema kita di malam hari ini, kiat-kiat istiqamah setelah Ramadan. Menjaga agar kita tetap istiqamah melaksanakan ibadah setelah kita melalui dan melewati ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Di dalam ibadah itu yang dibutuhkan adalah keistiqamahan. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seorang hamba itu adalah untuk menjaga keistiqamahan. Dan istiqamah itu adalah tugas yang berat. Oleh karena itu keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah itu juga berat. Balasan bagi orang-orang yang terus menjaga ibadah mereka istiqamah itu juga besar di sisi Allah Azza wa Jal. Dalam hadis kata Nabi, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah berikan itu disesuaikan dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Ya, kalau kita mau mendapatkan keutamaan besar di negeri akhirat, yang mesti kita jaga adalah bersabar di atas ujian, istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas kewajiban, istiqamah dan ikhlas untuk menerima segala sesuatu tatkala kita beramal, melaksanakan ibadah sampai kematian menjumpai kita. Allah SWT menyebutkan keutamaan orang-orang yang istiqamah.
Di dalam Al-Quran, di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah menyebutkan dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 ini, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Siapa saja di antara kalian orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, setelah mereka mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tetap berada di atas ucapan mereka bahwasanya Allah adalah Rabb mereka. Apa yang akan mereka dapatkan ketika istiqamah di atas ucapan Rabb kami adalah Allah? Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, maka turunlah malaikat kepada mereka seraya mengatakan kepada mereka, la takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takhafu, janganlah kalian khawatir, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Ini nanti akan ditafsirkan oleh para ulama. Apa maknanya jangan kalian khawatir dan apa maknanya jangan kalian bersedih hati. Itu hiburan dari para malaikat untuk mereka orang-orang yang istiqamah di atas ucapan mereka, sesungguhnya Allah adalah Rabb kami. Kemudian Allah mengatakan, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini kata para ulama, istiqamah di dalam ayat ini itu mengandung 3 makna. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Kemudian istiqamah, kata para ulama, istiqamah di sini itu mengandung 3 makna. Yang pertama, dia menjaga istiqamah di atas tauhid. Kan tadi disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Kemudian istiqamah, artinya dia istiqamah di atas tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua kata para ulama, yaitu istiqamah di atas ketaatan untuk menunaikan kewajiban. Jadi orang di dalam kehidupan dunia ini melaksanakan ibadah, beragama Islam, itu butuh untuk menjaga keistiqamahan. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang mereka berada di atas ketaatan, kemudian di akhir hayatnya Allah SWT tidak menghendaki orang tersebut untuk masuk di dalam surga. Sebenarnya kisah yang masyhur ketika Allah menceritakan fase penciptaan manusia, mulai dari setetes air mani, kemudian setetes air mani berubah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal darah berubah menjadi segumpal daging kemudian ditiupkan di dalamnya ruh, kemudian ditetapkan kepadanya beberapa perkara, ditetapkan nasibnya, ditetapkan rezekinya, ajalnya, apakah dia hidup di dunia bahagia ataupun sengsara. Kemudian setelah itu Nabi menceritakan, fa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sungguhnya ada orang di antara kalian sudah dicipta, kata Allah, kemudian dia hidup di dunia memenuhi amalnya dengan amal penduduk surga. Kemudian kata Allah, kata Nabi SAW, dia terus beramal dengan amalan penduduk surga sampai ketika diukur jarak antara orang ini dengan surga itu tinggal sekitar 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan takdir mendahului orang ini. Fayamalu bi'amali ahlin nar, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk. Nah, ini istiqamahan di dalam ucapan mereka bahwa Rabb kami adalah Allah. Demikian pula mereka harus apa? Mereka harus istiqamah untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan ibadah-ibadah dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada golongan yang kedua, Nabi mengatakan, fa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada juga orang di antara kalian beramalnya dengan amalan penduduk neraka. Dia dicipta
kemudian besar dengan amalan penduduk neraka, sampai dia memenuhi amalnya dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai kata Nabi, jarak orang ini dengan neraka itu tinggal satu hasta. Sudah dekat sekali dengan neraka. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi catatan takdir mendahului orang ini. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Akhirnya dia pun beramal dengan amalan penduduk surga dan akhirnya dia masuk. Nah, ini tidak ada ketetapan dan pemastian jamaah. Hari ini kita berada di atas ketaatan, kemudian apakah kita terus seperti itu? Ini belum tentu. Inilah ma'asyiral ikhwan azakumullah. Jadi butuh yang namanya istiqamah di atas ketaatan. Nah, ini sulit sekali, berat. Istilah tugasnya syaitan untuk membuat seorang itu merasa bosan dengan mempelajari ilmu agama. Disebutkan oleh para ulama, di antara talbis iblis, la'natullah alaih, di antara tipu daya iblis, misi besarnya itu membuat orang malas belajar agama. Nah, ini tujuan besar. Kalau bikin orang tidak sholat itu susah. Bikin orang durhaka sama orang tua itu susah. Ya. Nah, itu adalah sesuatu yang akan terjadi dan menimpa setiap orang. Tapi ketika syaitan atau iblis membuat manusia tidak sholat, dia jatuh dalam perkara tidak sholat saja. Kalau dia dibikin jatuh dalam perkara durhaka sama orang tua, itu saja. Atau terjatuh dalam perkara dosa, itu saja. Tapi kata para ulama, jika iblis laknatullah telah membuat manusia itu tidak suka dengan ilmu agama, tidak suka belajar ilmu agama, maka mereka akan terjatuh dalam segala jenis dosa. Karena orang tidak paham agama, dia nggak akan paham tentang kewajiban sholat, tentang bagaimana seorang itu mestinya berbakti kepada kedua orang tua, tentang seorang itu mesti menjaga yang halal dan haram. Nah, ini diantara tujuan besar iblis laknatullah alaih. Kemudian kata para ulama ahli tafsir, diantara makna istiqamah yang ketiga, yaitu istiqamah di atas keikhlasan. Kalau tadi yang kedua istiqamah di atas ketaatan dalam melaksanakan ibadah. Yang ketiga ini adalah istiqamah di atas melaksanakan ibadah dengan keikhlasan dalam beramal. Nah, ini menjaga keikhlasan ini juga butuh keistiqamahan. Ya, memperbaiki niat. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama tafsir. Dan orang-orang yang mereka istiqamah itu mendapatkan beberapa keutamaan. Di antaranya jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, malaikat akan menghampiri mereka tatkala kematian menjemput. Ini yang pertama. Sebagaimana Allah sebutkan tadi, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan datang, akan turun menjumpai mereka. Ini kata para ulama saat kematian. Ya, saat mereka menghadapi kematian. Kemudian apa kata malaikat kepada mereka? La takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian khawatir, jangan kalian sedih. Jangan khawatir. Maksudnya apa? La takhafu anil akhirah. Jangan kalian khawatir tentang urusan negeri akhirat. Jadi enggak usah khawatir tentang orang-orang yang istiqamah melaksanakan ibadah, menjaga hal-hal yang menjadi rutinitas kewajiban mereka, menjaga ketaatan dan keikhlasan dalam ibadah. Tidak perlu khawatir kata para ulama tentang negeri akhirat. Kalian akan mendapatkan balasan. Kemudian kata malaikat kepada orang yang sedang berada di ambang kematian ini, la tahzanu, jangan kalian bersedih. Artinya tidak perlu kalian bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, berupa anak, keluarga, harta benda. Kemudian Allah mengatakan, ya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqamah, maka mereka akan mendapatkan surga sebagai janji yang Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan untuk para hamba di negeri akhirat. Nah, ini jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam permasalahan istiqamah ini adalah sesuatu yang mestinya kita jaga karena keutamaannya sangat besar. Terlebih lagi jamaah dimulakan oleh Allah, kita lihat ya di bulan Ramadan itu, ya, ini adalah bulan yang memang kebanyakan manusia itu berada di atas ketaatan. Nah, kita tidak dapati bulan-bulan ketaatan kebanyakan kaum muslimin dan muslimat yang mereka kembali kepada Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Kecuali di bulan Ramadan saja. Hanya saja mesti dijaga dari keistiqamahan itu. Jangan sampai tatkala kita berada di Ramadan, kita melaksanakan ibadah dengan giat, kemudian setelah keluar Ramadan kita pun luput dari amalan-amalan ibadah yang ada di luar bulan Ramadan. Nah, ini ada beberapa kiat yang telah disusun dan dijelaskan oleh para ulama terkait dengan kiat-kiat agar seorang hamba itu tetap istiqamah tatkala mereka keluar dari bulan Ramadan.
Yang pertama jemaah dimuliakan oleh Allah, di antara kiat yang dijelaskan oleh para ulama agar menjaga hati kita tetap istiqamah di atas ketaatan di luar bulan Ramadan, yang pertama yaitu perbaiki niat, kembali memperbaiki niat dengan mengikhlaskan segala jenis ibadah hanya untuk Allah. Ini yang pertama. Karena ma'asyiral muslimin a'azakumullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, saya sebutkan di dalam ucapan beliau yang masyhur. Beliau mengatakan, "Wa ma la yakuna aw wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum." Segala sesuatu atau segala jenis sesuatu yang tidak didasari dengan keikhlasan karena Allah, ya, la yanfa' wa la yadum, maka amalan tersebut tidak akan bermanfaat dan pasti tidak akan kekal. Semua, salat, puasa, sedekah, jika itu semua tidak dibangun, tidak didasari atas keikhlasan untuk Allah Azza wa Jal, maka itu tidak akan bermanfaat. Ya, kalau kita lihat banyak orang yang mereka melakukan sholat, tapi sholat itu nggak berefek untuk dia. Ada yang melaksanakan sedekah. Sedekah itu kan disebutkan oleh para ulama, itu termasuk salah satu penyembuh penyakit. Ini sedekah. Kalau sholat, salah satu pencegah seorang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi tidak berefek itu. Kenapa? Karena dia tidak menjaga keikhlasan. La yanfa' wa la yadum. Amalan itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya, dan juga amalan itu tidak akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan, makana lillahi yabqa. Semua amal yang dilakukan murni karena Allah, maka amalan itu akan kekal, akan terus dirasakan manfaatnya oleh seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Ini kiat yang pertama. Kembali ikhlaskan niat. Ya, bahwasanya Rabb kita di luar di bulan Ramadan itu sama dengan Rabb kita di luar Ramadan. Jadi tidak ada bedanya, ya, Tuhan kita di bulan Ramadan dengan Tuhan kita di bulan Syawal, Tuhan kita di bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, itu sama saja. Oleh karena itu ikhlaskan niat. Kita sholat bukan karena banyaknya manusia, Ramadan banyak orang. Ya, sholat itu akan banyak disaksikan orang. Nah, terus di luar Ramadan orang-orang semuanya sudah tidak ada. Maka kita juga, ya, akhirnya mengikuti kebanyakan orang. Ini keliru. Kemudian di antara kiat yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu beramallah walaupun sedikit. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Allah enggak lihat banyaknya amal yang dilakukan dengan cara keterpaksaan. Allah enggak lihat itu. Tapi yang Allah lihat dari amal kita jamaah adalah istiqamah, continue, al-mudawamah, terus menerus, al-istimrar di atas suatu amalan walaupun sedikit. Nah, ini yang paling mestinya kita jaga. Setelah kita ikhlaskan niat, tetaplah lakukan rutinitas ibadah yang merupakan ibadah-ibadah sunnah sebagai tambahan penyempurna untuk kewajiban yang kurang misalnya. Maka istiqamahlah di atas hal tersebut walaupun sedikit. Coba lihat ya, misalnya di bulan Ramadan itu kita ada amalan tambahan kewajiban dari Allah berupa amalan ibadah puasa. Kemudian ada sunnah tambahan untuk penyempurna amal ibadah di setiap harinya dengan menegakkan qiyamul lail. Maka di luar Ramadan, untuk menjaga agar kita tetap istiqamah, tetap lakukan berbagai macam ibadah untuk tambahan kewajiban kita, walaupun itu sedikit. Misalnya kita bisa merutinkan untuk tetap puasa. Ya, para ulama mengatakan minimal dalam satu bulan itu seorang puasa 3 hari. Puasa ayyamul bid misalnya. Ma'asyiral ikhwah azakumullah. Jadi dijaga itu. Allah tidak wajibkan untuk kita puasa setiap hari, tidak. Ya, cukup kita melakukan satu amal walaupun sedikit, kemudian kita continue istiqamah. Ini yang mestinya dijaga. Demikian pula salat. Ya, kita continue untuk tetap menegakkan salat. Misalnya kita di bulan Ramadan melaksanakan qiyamul lail, kemudian setelah itu menambah dengan witir. Andai kata mungkin di antara kita sulitlah untuk melakukan ibadah, ya, qiyamul lail, mungkin kita bisa menyempatkan untuk witir saja. Istiqamah di atas itu. Ya, inilah yang Allah cinta. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amal di sisi Allah Azza wa Jal adalah amal yang continue dilakukan walaupun sedikit. Ini kata Nabi. Nabi nggak bilang sebaik-baik amal itu amal yang banyak dilakukan. Sebaik-baik amal itu adalah amal yang
yang sangat luar biasa dilakukan dengan pengorbanan, enggak. Tapi Nabi mengatakan ahabbul a'mal ilallah. Nah, ini kan mestinya poin ini mesti kita pahami. Amalan yang paling Allah cinta itu amalan seperti apa? Ternyata Nabi mengatakan adwamuha wa inqal, yaitu amalan yang istiqamah dilakukan continue walaupun itu sedikit. Walaupun itu adalah amalan yang sedikit. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, di antara kiat agar kita tetap istiqamah tatkala kita keluar dari bulan Ramadan, perbanyak muhasabah. Perbanyak introspeksi diri. Perbanyak melihat amalan yang telah dilakukan oleh diri kita sendiri. Perbanyak lihat amal apa yang sudah kita lakukan. Apakah perbuatan kita yang terkait dengan ketaatan itu lebih banyak ataukah maksiat kita yang lebih banyak? Mestinya kita lihat ini. Makanya di setiap hari itu seorang hamba itu muhasabah dirinya. Jangan terlalu banyak melihat orang lain. Nah, ini ma'asyiral ikhwan, para ulama mengingatkan ini. Jangan sampai seorang itu sibuk memperhatikan orang lain. Apalagi di antara talbis iblis, laknatullah alaih, di antara tipu daya iblis itu membuat manusia itu rajin beramal dan dia memperhatikan orang lain. Sehingga tumbuh bangga diri dari dirinya. Ya, tumbuh merasa lebih dibandingkan orang lain dengan amalan yang dia lakukan. Oh, saya menuntut ilmu, saya rajin sholat sunnah, saya puasa sunnah, saya rajin sedekah. Kemudian dia melihat orang lain dan merendahkan orang tersebut karena tidak melakukan amal seperti apa yang dia lakukan. Nah, ini kurang yang seperti ini. Ya, hasibu qabla an tuhasabu. Allah katakan Nabi mengatakan introspeksi diri kalian sebelum kalian mengintrospeksi orang lain. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi itu adalah ucapan yang dijelaskan ya dari panutan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa di antara kalian itu melihat apa yang sudah kalian siapkan untuk keesokan hari. Nah, jadi supaya kita itu tetap istiqamah, kata para ulama, muhasabah diri. Cukup nggak amal kita ini untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla? Nah, ini perbanyak memikirkan tentang diri kita. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok? Wattaqullah. Allah katakan bertakwa kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha memberitakan terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Nah, ini mesti kita lihat. Ya, agar kita istiqamah itu maka kita lihat ya, mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, apakah amalan-amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang halal atau haram. Kalau itu adalah sesuatu yang haram, tinggalkan. Kemudian perbaiki diri kita dari kelalaian yang sudah kita lakukan di luar bulan Ramadan ini. Kita lihat, tatkala kita dalam bulan Ramadan, kita menjaga pandangan untuk kesempurnaan puasa kita, menjaga ucapan kita dari ucapan namimah, adu domba, ghibah, menggunjing orang lain. Demikian pula tanabuz bil alqab, saling mencaci maki dengan julukan-julukan. Nah, ini kita hindari semuanya. Maka apakah kita tetap menghindari keharaman-keharaman di bulan Ramadan, ataukah sudah ada yang kita lakukan di luar Ramadan ini? Nah, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Periksa diri dari berbagai macam kelalaian. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, koreksi anggota tubuh kalian. Ya, mata kita, tangan kita, kaki kita melangkah kemana. Nah, ini semua kita periksa. Demikian pula mengkoreksi niat. Ibadah yang kita lakukan itu kembali diperbaiki niat, agar itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kiat yang keempat yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tetap memilih dan berada bersama dengan orang-orang yang soleh, teman-teman yang baik. Tetap berkumpul bersama mereka. Jangan ketika Ramadan kita ikut dengan orang-orang yang rajin sholat malam, yang rajin sedekah. Kemudian di luar Ramadan kita kembali kepada teman-teman asal kita. Berteman dengan orang-orang yang buruk perilakunya, orang yang kewajibannya saja nggak dia lakukan. Bagaimana mungkin dia mau melaksanakan amalan-amalan ketaatan yang lain? Teman duduk ini berpengaruh, jamaah. Teman duduk itu adalah sesuatu yang sangat berpengaruh untuk keselamatan diri kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seorang itu akan mencocoki kebiasaan teman duduknya. Kita walaupun sering sholat, kalau kita
ya, berteman dekat dengan pelaku maksiat, maka tidak akan berefek sholat kita. Tidak akan bisa sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar kalau kita tidak memperhatikan teman duduk kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu akan mencocoki kebiasaan teman duduknya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kalian perhatikan siapa yang jadi teman duduk kalian. Kita lihat. Kalau kita memang orang yang betul-betul ingin pelajari ilmu agama, ya, rubah komunitas kita. Ya, mulai dari pertemanan kita, tempat kita bekerja, kemudian tatkala kita bermedia sosial, yang kita temani adalah orang-orang yang mengenal ilmu agama. Ya, tontonan-tontonan kita adalah tontonan-tontonan yang memang dihalalkan, ya, bergabung di beberapa grup komunitas, bergabung dengan orang-orang yang mereka menyebarkan sesuatu yang baik. Nah, ini semua adalah kiat agar seorang itu istiqamah. Karena betapa banyak orang yang mereka terjatuh dalam maksiat itu disebabkan pertemanan, jemaah. Disebabkan pertemanan, ya, pergaulan. Nah, ini banyak sekali zaman sekarang kita saksikan. Jangankan orang-orang yang tidak mengenal ilmu agama, sekelas orang yang mengenal ilmu agama pun banyak yang berskandal zaman sekarang, yang bermasalah, ya. Bahkan sekelas ustadz sekalipun banyak yang terjatuh dalam permasalahan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya mesti kita perbaiki. Dari pertemanan ini terkadang orang-orang binasa dengan itu. Makanya jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat, ya, kisah-kisah yang diceritakan dari ulama-ulama atau diceritakan oleh Nabi SAW terkait umat-umat terdahulu. Di antara kebinasaan mereka itu disebabkan pergaulan. Coba lihat istrinya Nabi Lut alaihissalam. Dia tidak terjatuh dalam perbuatan LGBT, homoseksual itu, enggak. Karena dia menikah dengan Nabi Lut alaihissalam. Tetapi coba kita lihat pergaulan orang-orang yang hidup di sekitar tempat tersebut memang menghalalkan perbuatan LGBT, liwat, hubungan sesama jenis. Sehingga istrinya ini membenarkan keadaan itu. Demikian pula kalau kita lihat istrinya Nabi Nuh alaihissalam dengan pergaulan. Sehingga pergaulan yang merusak istrinya ini menyebabkan anaknya Nabi Nuh alaihissalam juga binasa karena mengikuti ibunya dan terlalu taklid dengan ibunya. Demikian pula kalau kita lihat, ya, sang pembunuh 100 jiwa. Ya, sang pembunuh 99 jiwa, kemudian digenapkan menjadi 100 jiwa. Ketika dia telah membunuh dan dia ingin berubah, berhijrah, berubah menjadi baik, apa perintah seorang alim kepada dia? Kata seorang alim ini, intalik ila ardi kadza wa kadza, fa inna biha unasun ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Pergilah engkau wahai pembunuh 100 jiwa ke sebuah negeri yang ada di sana, ditunjuk suatu negeri. Kemudian, ya, seorang alim ini mengatakan, sesungguhnya di sana ada sekelompok manusia yang baik-baik. Kerjanya mereka itu ibadah kepada Allah. Ikutlah sama mereka untuk ibadah. Kemudian diberikan tanbih, wala tarji ila ardika. Kalau engkau memang mau taubat, jangan pernah pulang ke negerimu. Kenapa? Fa innaha ardusu. Negerimu itu negeri buruk. Nah, ini menunjukkan, kata para ulama, orang yang mau berubah menjadi lebih baik, dia sudah mengenal kebaikan di Ramadan, maka dia tidak boleh bergabung kepada teman-teman atau komunitas yang rusak sebagaimana yang dia bergaul di sana sebelum bulan Ramadan. Ramadan sudah menjadi pembersih untuk dia, pembakar dosa-dosanya, maka ketika dia keluar, cari teman-teman yang baik. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azakumullah, di antara kiat yang dijelaskan oleh para ulama, ya, adalah memulai latihan untuk berpuasa. Keluar dari Ramadan itu latihan puasa. Puasa itu junnah. As-siyamu junnah. Kata Nabi, puasa itu adalah tameng. Kalau kita mau tertamengi dari segala jenis perkara-perkara yang menghancurkan amal kita di dalam ibadah, perbanyak puasa, jemaah. Itu tips dari Nabi. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng. Tameng dari maksiat. Orang yang tidak bisa mengendalikan syahwat, Nabi perintahkan juga untuk puasa. Ya ma'asyarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Siapa saja di antara kalian yang mampu menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang enggak mampu nikah, belum punya uang, belum punya kerjaan, belum punya tempat tinggal, belum punya pakaian, belum punya mahar, belum punya sesuatu yang bisa diberi kepada istrinya, fa alaihi bisawm, maka wajib dan hendaknya dia memperbanyak puasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija. Sesungguhnya puasa itu bisa jadi tameng untuk dia. Walaupun memang terkadang puasa itu bukan menjadikan orang hilang syahwat, ya, tetapi setidaknya itu lebih meredam syahwat, lebih, ya, menenangkan, lebih menjadi
sesuatu yang melindungi seseorang untuk dia tidak melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Perbanyak puasa, ya, di luar bulan Ramadan. Ya, minimal kita melakukan rutinitas sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Setelah Ramadan ada puasa yang dianjurkan di bulan Syawal. Nah, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Ini sudah tanggal 11 Syawal ini. Atau sudah 12 Syawal ya, karena sudah hari Ahad ini kalau hitungan Hijriyah ini. Nah, ini perbanyak dari amalan-amalan ketaatan. Puasa Syawal kita selesaikan. Nah, jangan sampai Syawal kita tidak puasa, rugi jamaah. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau dari sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti dan dia melanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi mengatakan kana kasiyamid dahr, seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Kata para ulama, kenapa 30 hari Ramadan ditambah 6 hari totalnya 36 itu disebut dengan 1 tahun penuh? Itu dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Jadi satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan jemaah. Berarti kalau 36 kebaikan dikali 10 totalnya 360. Nah, ini sudah hampir setahun penuh, ya. Karena 1 tahun itu 360-an hari. Nah, ini seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Dengan kaidah al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu amalan kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian yang terakhir jemaah, ya, dari kiat-kiat agar seorang itu istiqamah, perbanyak doa kepada Allah. Nah, ini kiat yang terakhir. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu usaha yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dalam hal tersebut kecuali harus diiringi dengan doa. Usaha kalau enggak doa ini percuma, ya. Kayak Nabi SAW mengatakan, doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang beriman. Ya, orang beriman itu mereka berperang melakukan ibadah. Orang perang enggak bawa senjata, itu diibaratkan orang yang melakukan usaha kemudian tidak ada doa di sana. Perbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, supaya kita tetap istiqamah di atas amalan ketaatan kita tatkala kita berada di Ramadan, walaupun kita tatkala kita berada di luar Ramadan. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Ya, perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal, karena hati kita ini berbolak-balik jemaah. Ya, inna quluba bani Adam fi usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hati-hati anak cucu Adam itu berada di 2 jari jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa bolak-balikkan sekehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, ini perbanyak doa. Apa di antara doa yang diajarkan oleh para ulama? Tadi sudah kita sebutkan. Di antara hadis yang sering dibaca oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kemudian di antara doa yang hendaknya kita perbanyak baca kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, la tuzigh, janganlah engkau memalingkan qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah. Ya Allah, jangan palingkan hati kami ya Allah setelah engkau berikan kami hidayah di bulan Ramadan. Jangan palingkan hati kami Allah. Istiqamahkan kami di atas perkara ini, dan istiqamahkan kami di atas amalan-amalan ketaatan. Nah, ini doa-doa yang diajarkan oleh syariat untuk kita perbanyak doa, perbanyak baca di dalam waktu-waktu mustajabah, sehingga hal tersebut menjadi doa yang mustajab, dan seorang hamba itu lebih memungkinkan untuk dikabulkan doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, beberapa kiat yang dijelaskan oleh para ulama, yang kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita di atas ketaatan. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Syawal ini, terkhusus kita melatih dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Demikian pula tatkala kita keluar dari bulan Syawal, ya, minimal kita berpuasa 1 bulan 3 hari di ayyamul bid. Kemudian kita juga bisa berpuasa di Senin dan Kamis, atau bahkan lebih dari itu, yaitu berpuasa di di hari-hari yang lebih daripada apa yang telah kita sebutkan, seperti puasa Daud dan puasa-puasa yang lain. Ingatlah jamaah dimuliakan Allah SWT, poin yang paling penting mesti kita ingat bahwasanya
Amalan itu tidak dilihat dari betapa banyak dan betapa susahnya seorang melakukan. Tetapi amalan yang paling Allah cinta itu dan amalan yang paling Allah lihat itu adalah amalan yang paling kontinu. Itulah yang paling dicintai dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ana tafi bi hadzal qadar. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada jemaah yang bertanya, tafadhal.